Shalom, haleluya, apa kabar? Selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tuhan itu baik. Dia memberikan masa ini kepada kita untuk bersama-sama. Walaupun ibadah secara online saja, namun kita percaya Tuhan sentiasa beserta dan menyertai kita dalam segala keadaan. Haleluya. Nah saudara, sebelum kita masuk di dalam acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa menyediakan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia dan untuk mendengar dan menerima kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur berterima kasih di atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Engkau memberkati kami dengan berkat jasmani dan rohani. Engkau memelihara kami, melindungi kami dalam segala keadaan. Karena kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa dari segala-galanya. Pujian, hormat yang tertinggi kami kembalikan kepada Engkau. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami, pikiran kami, hati kami, agar kami akan fokus di dalam ibadah kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengar firman-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah segala-galanya bagi kami. Bapa, sediakan hati kami untuk bersama-sama pada pagi hari ini. Untuk ya Tuhan, beribadah dengan penuh kesungguhan kami. Dengan hati yang sungguh-sungguh di mana saja kami berada. Terima kasih Bapa, kuasai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan bukan dengan kekuatan kami, tetapi kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan kepada Engkau semua acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita sediakan hati kita, memuji bersama-sama, menyembah Tuhan, dan tim pujian penyembahan pada pagi hari ini persilakan untuk memimpin kita. Haleluya. Shalom, haleluya, puji Tuhan, anak Tuhan yang dikasihi, selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih mampu memuliakan Tuhan pada pagi ini. Mari kita persiapkan diri kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini, datanglah ke baitnya. Amin. Haleluya.
bertujuan memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Kami datang sujud di hadapan-Mu Tuhan dengan penuh kerendahan ya Bapa. Menyembah-Mu di sini, ku percayakan harapan-Ku. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini, ku percayakan haleluya harapan-Ku. Aku takut
Begitu indah, begitu luar biasa Tuhan hadir-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Segala kemuliaan pujian hormat syukur hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus, pada pagi ini kita akan mendengar beberapa pengumuman yang akan berlangsung pada minggu hadapan, Ahad depan, yaitu 5 hari bulan September 2021. Ibadah secara online berjalan seperti biasa, yaitu pada pukul 10 pagi setiap Ahad. Dan begitu juga dengan ibadah sekolah minggu secara online, yaitu pada pukul 11.30 pagi. Dan link ibadah sekolah minggu ini akan dikirimkan kepada gembala sidang masing-masing. Dan pada minggu hadapan juga kita akan mengadakan perjamuan kudus. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk ikut serta dan menerima perjamuan kudus ini. Haleluya. Pengumuman seterusnya saudara adalah berkenaan dengan pemberian persepuluhan, pemberian persembahan, pemberian misi. Perhatian kepada jemaat-jemaat yang ada di sekitar kota Kinabalu, sila salurkan pemberian Anda melalui akun bank yang tertera pada screen ini. Dan bagi jemaat-jemaat di luar kota Kinabalu, yaitu di outstation, sila salurkan pemberian Anda melalui akun bank sidang masing-masing. Hanya itu saja pengumuman untuk pagi hari ini. Dan terima kasih di atas perhatian saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Gembala Afrida. Dipersilakan Gembala. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bersama dengan kita pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah firman yang hidup. Pada pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu dan merendahkan diri di hadapan Engkau. Dan tatkala kami berhadapan dengan hadirat-Mu, Bapa, kami sadar siapakah diri kami. Kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan kegagalan dan ketidaksetiaan kepada Engkau. Tetapi pada pagi hari ini kami tahu kasih-Mu besar buat kami, sehingga kami boleh duduk bersama-sama dalam keluarga kami masing-masing untuk menikmati hadirat Allah, menikmati firman Allah, firman yang menguatkan, firman yang mengubahkan, firman yang memberkati kami pada pagi hari ini. Oleh karena itu kami bersama sehati mohon pengampunan kuasa darah Yesus menyucikan dan menguduskan kami dari segala kelemahan, dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk menerima berkat firman Allah pada pagi hari ini. Bapa, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, penuhilah hati kami dengan kuasa-Mu, sehingga hati kami tenang dan siap untuk menerima berkat firman Allah. Terpuji nama Tuhan Yesus, segala kuasa-kuasa di udara, roh-roh yang mengganggu hati dan pikiran kami, yang coba menawan pikiran kami hancurkan dalam nama Yesus, dan kami menawan pikiran dan hati kami ke dalam pikiran Tuhan Yesus Kristus. Kuasai hidup kami, penuhi kami dengan roh-Mu saat kami mendengar firman-Mu. Dan hamba-Mu Tuhan, sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, dan pakailah hamba sesuai dengan kehendak-Mu. Berbicaralah kepada kami semua seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin berkongsi firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang keempat, ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian, saya akan membacakan kepada kita semua. Firman Tuhan berbunyi, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang
penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Ayat 5, pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Sedemikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan yang melakukan firman Tuhan ini. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berapa kita sering berkata, saya tidak punya apa-apa. Atau sering kita berkata, saya tidak ada apa. Saya tidak punya, saya tiada duit, saya tiada harta, saya tiada ini dan sebagainya. Berapa kita sering berkata demikian? Kita kata kita tidak ada duit. Kita tidak ada barang, kita tidak ada apa-apa. Tapi, betulkah kita tidak punya apa-apa, saudara? Nah, kalau kita tidak punya apa-apa, orang yang tinggal di bawah kolong jembatan atau di pinggiran kedai saja tinggal pun punya apa-apa, saudara. Nah, oleh karena itu, pagi hari ini kita akan belajar sesuatu, ya, daripada firman Tuhan ini. Kita akan belajar. Tema pada pagi hari ini, mulailah dengan apa yang ada padamu. Mulailah dengan apa yang ada padamu. Nah, firman Tuhan pagi hari ini akan mengajar kita bagaimana kita memulai sesuatu yang ada pada kita. Berapa sering kita tidak memperhatikan benda-benda atau perkara-perkara yang ada dengan kita. Kita lebih cenderung memperhatikan benda-benda yang tidak kita miliki atau yang kita tidak ada. Kita mau itu, kita mau ini, dan sebagainya. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana Tuhan melakukan sesuatu perkara yang luar biasa melalui benda yang kita ada. Yang seringkali terlepas daripada pandangan dan perhatian kita. Nah, dalam cerita ini, saudara, ada seorang ibu janda, dia memiliki 2 orang anak. Dan ibu ini adalah suaminya adalah kawan sepelayanan, suaminya adalah seorang abdi Allah juga yang bersama-sama dengan Elisa melayani. Dan suaminya telah dipanggil Tuhan. Dan dia menjadi seorang ibu janda dengan 2 anak. Dan dalam kisah ini ada satu masalah yang terjadi dengan wanita ini bersama kedua anaknya. Setelah suaminya meninggal, dia mempunyai satu masalah, yaitu dia dikejar oleh penagih hutang. Nah, kalau kita sekarang di sini boleh dikatakan alung lah, kan? Penagih hutang, dia dikejar. Dan apabila dia tidak dapat melunasi hutang ini, kedua anaknya itu akan diambil dan akan diperbudak, akan diperhamba, menjadi hamba kepada si penagih hutang ini. Dan ini sesuatu yang sangat mendukacitakan, satu masalah yang besar bagi wanita ini.
Dan ia datang berjumpa kepada Elisa. Nah, saudara, apa yang terjadi? Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita memulai dengan apa yang ada pada kita. Bagaimana kita memulai apa yang ada padamu pada pagi hari ini. Nah, saudara, perhatikan di sini. Semua kita punya apa-apa. Yang pertama, ya, berikan mata kita. Kita semua punya mata, tapi kita ada seringkali tidak memiliki mata iman. Nah, saudara, melihat dengan mata iman. Yang pertama, melihat dengan mata iman. Nah, kalau kita perhatikan di sini, di dalam bagian ini, ayat 2. Ya, di dalam ayat yang kedua, jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang ada di rumahmu. Apa-apa yang ada di rumahmu. Loh, saudara, perempuan ini ada masalah, kena tagih utang dan tidak mampu bayar. Tetapi mengapa Elisa justru menanyakan apa yang ada di rumahmu sekarang? Ya, apa yang ada di rumahmu sekarang? Elisa membawa wanita ini untuk melihat dengan mata iman apa yang mereka ada sekarang. Karena Elisa tahu Tuhan akan bekerja melalui apa yang ada pada perempuan ini. Dan saudara, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, dia mempunyai sebuah buli-buli yang berisi minyak. Nah, saudara, melalui apa yang ada, buli-buli yang berisi minyak ini, Tuhan bekerja. Elisa tahu Tuhan bekerja melalui apa yang ada kepada perempuan ini. Dan ia menyuruh saudara untuk mengumpulkan buli-buli yang kosong. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, berapa kita sering mengharapkan Tuhan melakukan yang luar biasa, yang besar dalam hidup kita. Kita mengharapkan yang hebat, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Tetapi banyak kita tidak sadar bahwa Tuhan sering bekerja di dalam hidup kita melalui apa yang kita ada dalam diri kita, saudara. Ini sesuatu yang menunjukkan, mengajarkan kepada kita bahwa apa yang seringkali terlepas pandang daripada kita, apa yang seringkali kita tidak perhatikan dan kita kurang pedulikan, yang kita miliki justru di situ kalau kita meletakkan dan melihat dengan mata atau dengan dimensi iman kita, apa yang ada pada kita itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan, saudara. Nah, satu contoh juga. Waktu Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel daripada Mesir. Jumlah bangsa Israel itu, saudara, 600.000 orang. Banyaknya. Bukan sedikit, saudara. Dan bangsa Israel itu begitu lama di Mesir. Sekitar 430 tahun lamanya. Dan ini adalah satu pergumulan tersendiri untuk Musa dipanggil Tuhan membawa bangsa Israel keluar. Dan dia banyak berdalih kepada Tuhan. Saya tidak pandai bicara, Tuhan. Saya tidak hebat. Siapakah saya ini begini dan sebagainya. Tetapi apa Tuhan kata kepada Musa? Apa yang ada padamu? Apa yang ada di tanganmu? Tuhan kata kepada Musa. Tongkat Tuhan. Nah, saudara. Contoh yang kedua. Waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saudara. Murid-murid disuruh pergi untuk mencari roti, makanan, ya, karena Tuhan ingin memberi makan kepada 5.000 orang yang mendengarkan khotbah Yesus. Tetapi saudara, murid-murid memperkecilkan 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh seorang anak kecil itu. Anak kecil ini memberikan 5 ketul roti jelainya dengan 2 ekor ikannya kepada Yesus. Tetapi murid-murid memperkecilkan 5 roti dan 2 ikan itu, saudara. Ini tidak cukup. Ya, murid-murid tidak melihat dengan
dimensi iman di dalam hidupnya dengan melihat apa yang ada. Saudara dikasihi di dalam Tuhan, hari ini Tuhan membawa kita untuk bertobat dan belajar sesuatu, untuk menghargai apa yang kita ada. Seringkali kita minta sesuatu kepada Tuhan, tetapi yang ada pada kita sendiri pun kita seringkali tidak menghargai. Ya? Kita tidak melihatnya sebagai sesuatu yang bernilai di mata Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini kita disadarkan oleh Tuhan. Bagaimana kita boleh mendapatkan yang lebih besar kalau yang kecil saja ada dengan kita. Kita tidak dapat menghargainya. Kita tidak dapat bersyukur dengan itu, saudara. Hari ini kita dibawa untuk belajar memperhatikan yang kecil, yang ada pada kita. Itu sebab jangan selalu berkata, tidak ada duit, tidak ada makan, tidak ada ini, tidak ada itu. Hati-hati dengan perkataan kita. Sebab Tuhan bisa bekerja. Tuhan dapat bekerja melalui dengan apa yang ada pada kita. Bukan apa yang tidak ada pada kita, saudara. Saudara, yang kedua, apa yang diperlukan, saudara, oleh wanita ini? Melalui apa yang ada pada dia. Apa yang dia perlukan, saudara? Ayat yang ketiga dan empat adalah tindakan iman daripada perempuan ini. Dia mengikuti tanpa bertanya, tanpa bersoal. Inilah satu tindakan iman. Ketaatan merupakan permulaan atau titik awal adanya mujizat dalam hidup kita. Ketaatan kepada kehendak Tuhan menjadi titik awal permulaan terjadinya mujizat dalam hidup kita. Wanita ini tanpa bersoal dan bertanya, dia langsung melakukan apa yang Elisa perintahkan kepadanya. Sungguh luar biasa iman wanita ini. Dan apa yang terjadi, saudara? Pada waktu dia mentaati, kita lihat di sini, saat dia mentaati perintah dan kehendak hamba Tuhan ini, mujizat pun terjadi. Bejana-bejana yang kosong yang dia dapatkan dari jiran tetangganya telah dipenuhi dengan minyak. Nah, saudara dikasihi di dalam Tuhan. Yang diperlukan adalah apakah kita bersedia. Apakah kita bersedia mempersilakan Allah berkarya melalui apa yang ada pada kita. Apakah kita bersedia meyakini Tuhan bekerja melalui apa yang ada pada kita. Oleh karena itu marilah kita bergerak, berjalan. Seberapapun, saudara, seberapapun dan apapun yang kita ada, biarkan di dalam tangan Tuhan. Dengan iman, Tuhan akan melipat gandakan. Saudara, yang penting kita memiliki mata iman, melihat dan mensyukuri apa yang kita ada pada saat ini. Situasi kita sekarang, pandemik, entah kapan berakhir. Mungkin kita mengalami masalah ekonomi dan sebagainya. Banyak kita mengalami terjejas akibat semua ini, saudara. Tetapi mari kita bersyukur. Apa yang ada pada kita, lihatlah dengan mata iman. Percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang mencukupi kita. Tuhan yang memelihara kita. Nah, saudara, yang ketiga. Apa akibatnya apabila kita memperhatikan apa yang ada pada kita dengan mata iman kita? Apa yang akan terjadi apabila kita menghargai dengan apa yang ada pada kita? Ayat yang ketujuh. Saudara, wanita dan anaknya hidup berkelimpahan. Bukan saja berkelimpahan, hutangnya terlunasi, masalahnya diselesaikan oleh Tuhan, dan mereka hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, barang siapa yang percaya akan Dia,
Tuhan Yesus membimbing kita. Di dalam, mari kita memperhatikan, di dalam ayat Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Ya. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Mari kita memperhatikan di sini. Firman Tuhan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saudara, Yesus datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Yesus memberi hidup yang berkelimpahan dan Dia sumber berkat yang mencukupkan segala kita. Kita percaya, apabila kita percaya kepada Yesus, Tuhan tidak membiarkan kita kebuluran, saudara. Amin. Saudara dikasih di dalam Tuhan. Sebab Tuhan berkata, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Yesus memenuhi segala keperluan dan di dalam kemuliaannya. Filipi pasal 4, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Saudara, Yesus menjadi sumber hidup berkelimpahan. Apakah berkelimpahan yang dimaksudkan di sini, saudara? Saudara, bukan berkelimpahan maksudnya kita melimpah ruah dengan harta dan kekayaan, bukan. Berkelimpahan dengan damai, dengan sukacita yang daripada Tuhan, sekalipun kita hanya hidup dengan apa yang kita ada, saudara. Itu menjadi satu hal yang berkelimpahan dalam hidup kita. Sebab apa? Apabila apa yang ada pada kita itu kita terima dengan syukur dan menghargainya, dia sebagai satu berkat Tuhan. Kita akan menikmati yang kecil itu, yang ada pada kita itu, menjadi sesuatu yang berlimpah. Ada banyak orang, banyak hartanya, banyak kekayaannya, tetapi tidak menikmati berkatnya. Tidak menikmati rasa keberlimpahan itu, saudara. Ya. Tetapi saudara, kita yang apa ada pada kita, apabila kita mensyukuri kepada Tuhan, saudara, apa yang sedikit, apa yang ada di sekitar kita, kita hargai, dia boleh dipakai Tuhan. Di dalam tangan Tuhan, apa yang ada pada kita, walaupun kecil sedikit, yang mungkin tidak berarti dalam pandangan kita, apabila berada di dalam tangan Tuhan, ia menjadi berarti buat hidup kita. Buat hidup kita. Mungkin orang lain kata itu kecil, tiada apa-apa. Tetapi bagi kita yang percaya kepada Tuhan dan yang mempunyai mata iman dan dimensi iman di dalam hidup kita, kita akan melihat itu sebagai sesuatu kekayaan daripada Tuhan yang melimpah. Sebab saudara, rasa syukur itu akan timbul bukan karena kita banyaknya harta, tetapi karena kita melimpah dengan kemurahan daripada Tuhan. Kita melimpah dengan rasa syukur di dalam hidup kita. Yesus Kristus sentiasa menjanjikan kepada kita hidup di dalam kelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saudara, ini berarti kita memiliki Kristus. Apabila kita memiliki Kristus, berarti kita memiliki lebih daripada apa yang kita butuhkan. Apabila kita memiliki Kristus, ini bermakna kita memiliki lebih daripada apa yang kita butuhkan, saudara. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau kita diberikan berkat, ya, kekayaan, harta dan sebagainya. Bersyukur kepada Tuhan bahwa semua itu adalah daripada Tuhan. Nikmati dengan rasa syukur, jangan lupakan Tuhan. Tetapi bagi kita yang hidup dengan apa yang ada pada kita, saudara,
Tuhan mengaruniakan damai di hati kita, sejahtera yang melimpah dengan apa yang ada pada saat kita bersyukur dengan apa yang ada. Oleh karena itu, mulailah dengan apa yang ada, seperti mana Tuhan mengutus Musa dengan tongkat yang tidak ada artinya, dengan 5 ketul roti dan 2 ikan yang dipandang oleh manusia tidak berarti apa-apa. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk melihat dengan mata iman apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita menjadi bermakna dan berarti di dalam tangan Tuhan. Dan apabila kita melihat dengan mata iman kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, marilah pada pagi hari ini kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Hal yang biasa selalu kita katakan, saya tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa. Saudara, tidak betul kita berkata begitu. Kita ada, kita punya apa-apa. Jangan kita kata, saya tidak ada duit, saya tidak ada uang. Tidak ada uang. Nanti kita betul-betul tidak ada uang, tidak ada duit, saudara. Nah, sekalipun mungkin kita hanya ada 1 ringgit, 2, 3 ringgit. Jangan kita kata kita tidak ada uang. Kita ada, ya. Tetapi sedikit ini, apabila ini kita syukuri ke hadapan Tuhan, tidak mustahil mujizat akan terjadi. Nah, saudara, di dalam ketaatan, di dalam mengikuti perintah dan kehendak Tuhan, itulah titik permulaan terjadinya mujizat. Seringkali kita menganggap sesuatu yang berarti melalui yang besar-besar. Tetapi ingat, Tuhan bekerja melalui apa yang ada. Tuhan bekerja melalui yang kecil, melalui yang ada pada kita. Mari pada pagi hari ini saya membawa semua kita jemaat Tuhan untuk memperhatikan dan belajar bersyukur apa yang ada pada kita. Apa yang ada pada kita sekarang? Bawalah ke hadapan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan apa yang ada padamu, ia menjadi besar, ia menjadi berarti, ia menjadi berguna. Jangan pikir yang besar-besar di luar yang kita tidak ada. Ya. Tetapi apa yang ada pagi hari ini, Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan bekerja melalui apa yang ada pada kita. Tuhan bekerja melalui apa yang kita miliki. Terkadang kita tidak menghargai apa yang ada pada kita, bukan? Sehingga kita tidak boleh melihat Tuhan bekerja melalui apa yang ada pada kita. Ya. Seringkali kita tidak menghargai orang di sekitar kita. Kita pandang remeh, kita pandang dia tidak ada arti dan apa dan sebagainya. Sebenarnya kita menutup kemungkinan Tuhan bekerja di dalam hidup dia. Mari, saya sendiri juga belajar untuk menghargai apa yang ada. Menghargai orang dengan apa adanya dia. Sebab dengan menghargai orang dengan apa adanya dia, sebagaimana dia ada, saya yang diberkati. Saya diberkati oleh Tuhan melihat orang itu. Tetapi apabila kita sudah mulai tidak menghargai apa yang ada, kita tidak menghargai orang yang ada di sekitar kita, melihat segala kekurangannya, saudara, kita sudah menutup pintu untuk melihat berkat Tuhan daripada hidup orang itu. Saya percaya, saudara, pagi hari ini kita sama-sama diingatkan Tuhan untuk belajar, melihat, dan menghargai apa yang ada pada kita. Baik itu teman, baik itu kawan, baik itu keluarga, anak-anak kita, suami istri kita, ibu bapak kita. Mari kita sama menghargai. Mereka adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kita menghargai dia dan kita percaya Tuhan akan memberkati kita melalui keadaan-keadaan mereka. Tuhan juga memberkati kita dengan apa yang ada pada kita. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan ini membawa kita untuk kembali bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita.
Tuhan Yesus Allah sumber berkat. Sebab Ia datang, ya, Ia datang supaya kita mempunyai hidup. Ya, kita mempunyai hidup. Dan hidup, kita mempunyai hidup yang berkelimpahan di dalam Dia. Yesus datang untuk memberi kita hidup. Apa itu hidup, saudara? Ada kita yang hidup, tetapi sebenarnya kita mati. Sebab apa? Kita tidak memiliki damai dengan Tuhan. Kita belum berdamai dengan Tuhan. Kita tidak memiliki arti hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Arti hidup yang sesungguhnya di dalam Tuhan berbeda dengan hidup dunia. Saudara, hidup yang sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Hidup yang berkelimpahan yang dimaksudkan Tuhan. Walaupun kita hidup dengan apa yang ada pada kita, tetapi kita sentiasa rasa cukup. Ibadah itu kalau disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama belajar melalui firman Tuhan pada pagi ini dan mengintrospeksi diri kita kembali untuk memperhatikan, mulailah daripada diri kita. Belajarlah untuk bersedia mempersilahkan Allah berkarya melalui apa yang ada pada kita. Ya? Jangan harapkan yang besar kalau yang kecil saja kita tidak menghargai. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami percaya Tuhan, Engkau tahu pergumulan iman kami masing-masing. Dan firman-Mu sentiasa datang sesuai dengan persoalan iman kami masing-masing. Berkati jemaat-jemaat kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah Engkau bekerja sesuai dengan pergumulan-pergumulan iman mereka. Dan firman-Mu sentiasa hidup di dalam hati mereka. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bekerjalah di hati kami seterusnya. Biarlah firman Tuhan ini dapat terus menguatkan, mengingatkan kami untuk belajar, melihat, menghargai apa yang ada pada kami. Karena apa yang ada pada kami, sekalipun kecil dan tidak berarti, apabila berada di dalam tangan-Mu, ia menjadi berarti dan bermakna. Dan kami berlimpah dengan syukur, karena Tuhan mencukupi sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Bapa. Mungkin mereka ada yang sakit, mungkin mereka ada yang berbeban berat. Tuhan, di dalam tangan dan kuasa-Mu dan di dalam hadirat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat beroleh kelegaan, karena kuasa Allah bekerja menjamah kami, yang membuka hati dan menyerahkan hidup kepada pertolongan dan pimpinan Tuhan. Kami akan melihat dengan mata iman, kuasa dan mujizat Tuhan terjadi dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkau datang supaya kami mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Itulah janji firman-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan pagi ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan.